Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Di video kali ini, saya ingin menceritakan film berjudul The Prince and Me yang dirilis tahun 2004. Film ini menceritakan tentang seorang pangeran dari kerajaan Denmark yang kerap kali menimbulkan berita skandal. Tapi suatu hari, pangeran itu memutuskan untuk kuliah di negeri seberang dan bertemu dengan gadis pintar di sebuah universitas. Yang dimana gadis ini ternyata bisa membuat hidup pangeran lebih baik dan dianggap udah pantas untuk menjadi penerus ayahnya sebagai raja. Oke deh, karena intronya udah panjang, yuk langsung aja kita mulai alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan pada seorang wanita cantik yang bernama Paige. Dan hari ini adalah hari terakhir Paige magang di sebuah lab yang terletak di kota kelahirannya yaitu Wisconsin. Setelah itu Paige kembali pulang ke rumah dan berganti pakaian untuk menghadiri pesta pernikahan salah satu teman kecilnya. Dan setibanya di tempat tujuan, Paige terlihat mengobrol dengan temannya yang memberitahu kalau dia juga akan segera menikah dalam waktu dekat. Sementara itu di belahan negara lain, ada seorang pangeran dari kerajaan Denmark yang bernama Edvard. Yang dimana pangeran Edvard ini hobi banget sama balapan pakai mobil emaknya dan aksinya itu sering mendapat perhatian dari wartawan lokal. Di kerajaan Denmark, Edvard adalah satu-satunya pangeran yang suatu hari akan menggantikan ayahnya yang bernama Harald untuk menjadi raja. Jadi sang raja mulai mengajak Edvard untuk menghadiri pertemuan-pertemuan penting, tapi pangeran itu ndablek dan sama sekali nggak pernah fokus. Setelah mengikuti rapat, Edvard mengatakan pada pelayannya yang bernama Soren kalau dia belum mau terlibat dalam urusan pemerintahan. Dan ketika menonton televisi, Edvard nggak sengaja melihat sebuah tayangan tentang para remaja di Wisconsin, Amerika yang hidup dengan bebas. Setelah melihat tayangan itu, Edvard langsung meminta izin pada kedua orang tuanya untuk kuliah di Amerika selama beberapa tahun. Namun ibunya atau Ratu Rosa tentu aja nggak setuju dengan keinginan putranya sebab dia pasti akan berbuat ulah dan masuk berita. Karena jawaban itu, Pangeran Edvard malah menjadi marah dan ngotot untuk pergi ke Amerika tanpa uang dari orang tuanya. Sang raja pun nggak bisa berkata apa-apa, sedangkan Ratu akhirnya meminta Soren untuk menemani putranya. Oke, adegan kemudian beralih ke Paige yang baru kembali ke universitas untuk melanjutkan kuliah. Di sana dia tinggal bersama temannya bernama Beth yang juga baru kembali dari liburan. Setelah selesai beres-beres, Paige dan ketiga temannya kemudian pergi ke sebuah bar untuk minum-minum. Dan pemilik bar yang bernama Stu meminta Paige untuk segera kembali bekerja karena sebelumnya dia memang bekerja sambilan di sana. Sesampainya di Wisconsin, Amerika, Pangeran Edvard ternyata udah disetting untuk satu kampus dengan Paige. Edvard pun meminta pada Soren agar nggak memanggilnya dengan sebutan pangeran dan mengganti namanya menjadi Eddie. Lalu ketika mereka masuk ke asrama kampus, Soren menjadi kaget karena melihat kamar itu begitu jorok dan berantakan. Di kamar itu mereka berdua tinggal dengan seorang mahasiswa bernama Scotty yang doyan ngemil dan main game. Mereka berdua kemudian pergi ke bar kampus untuk sekedar minum-minum dan tentu aja Eddie bertemu dengan Paige yang bekerja di sana. Dari pertemuan pertama mereka, Eddie udah terlihat tertarik pada Paige dan terus memandanginya. Eddie lalu memberanikan dirinya untuk mendatangi Paige dan mengajaknya berkenalan sambil memesan 2 gelas bir. Tapi Eddie mengira kalau Paige adalah mahasiswi seperti di acara TV tempo hari yang tentu aja membuatnya marah dan akhirnya Eddie dan Soren diusir oleh security. Keesokan harinya Paige terlihat mengikuti mata kuliah kimia dan gak lama kemudian Eddie juga masuk ke kelas itu untuk mengikuti pelajaran yang sama. Tapi karena mereka terus berduaan, dosen pun mengira kalau mereka adalah pasangan gay sehingga Eddie menyuruh Soren untuk menunggunya di luar. Eddie lalu dengan pedenya duduk di sebelah Paige yang langsung bersikap jutek. Dan dosen itu menyuruh para mahasiswa untuk berkenalan dengan orang di sebelah yang akan menjadi pasangan tetap dalam praktek tersebut. Setelah kelas selesai, Paige langsung meminta pada Eddie untuk lebih serius di dalam kelas dan memberitahu kalau mata kuliah ini sangat penting baginya. Sebab Paige harus lulus mata kuliah ini dengan nilai yang baik agar cita-citanya untuk sekolah kedokteran bisa tercapai.
Tapi di hari kelas berikutnya, si Eddie ini malah nggak hadir dan membuat Paige mengalami kendala saat bereksperimen. Paige yang marah pun segera datang ke kamar Eddie yang ternyata masih ngorok karena semalam abis ngeronda. Di sana Paige langsung ngomel-ngomel pada Eddie dan menyuruhnya untuk membatalkan mata kuliah ini, tapi dia menolaknya. Dan setelah Paige pergi, Soren mengatakan pada Eddie kalau uang yang mereka bawa dari Denmark udah habis buat beli ciki. Karena kondisi tersebut, Eddie datang ke tempat Paige bekerja paruh waktu untuk meminta pekerjaan pada Stu. Tentu aja Stu menolak karena Eddie nggak punya pengalaman apa-apa selain minjem mobil emaknya. Tapi Eddie yang benar-benar butuh pekerjaan malah menggunakan nama Paige sebagai rekomendasi. Lalu ketika Paige bekerja, dia menjadi kaget karena melihat Eddie. Nah, karena menggunakan nama Paige sebagai rekomendasi, Stu memberikannya tanggung jawab untuk mengajarkan Eddie. Eddie pun meminta maaf kalau dia terpaksa melakukannya karena butuh uang dan berjanji akan resign jika dia membuat kekacauan. Di saat restoran itu udah tutup, Paige nggak sengaja melihat Eddie yang masih bekerja untuk membersihkan karpet. Di sana, Paige memuji kerja keras Eddie walaupun dia masih banyak melakukan kesalahan dalam melayani pengunjung. Eddie kemudian ingin mengajak Paige untuk ikut ke pesta malam minggu di asrama laki-laki. Namun Paige menolak karena di hari itu dia sibuk belajar. Oke, adegan beralih sebentar ke istana Denmark, di mana adik Eddie yang bernama Putri Arabella melihat kalau ayahnya sedang diperiksa oleh dokter. Namun karena nggak mau putrinya merasa khawatir, ibunya pun mengatakan kalau ayah Arabella hanya sakit flu biasa. Keesokan harinya, Paige terlihat mendapat nilai yang cukup pada mata kuliah Shakespeare. Tapi karena nggak puas dengan nilai tersebut, Paige selalu meminta tolong pada Eddie yang ternyata lebih paham dengan pelajaran itu. Tapi sebelum membantu Paige, Eddie lebih dulu meminta tolong untuk diajarkan bagaimana caranya mencuci baju. Setelah itu, Eddie mulai mengajarkan soneta Shakespeare yang penuh dengan kalimat-kalimat puitis dan sulit dimengerti oleh Paige. Beberapa hari kemudian, Paige langsung mencari Eddie untuk memperlihatkan nilai Shakespeare-nya yang udah meningkat berkat bantuannya. Dan mumpung besok adalah hari Thanksgiving, Beth menyuruh Paige untuk mengajak Eddie berlibur ke rumah. Eddie yang setuju untuk ikut ke rumah Paige kemudian segera berkemas-kemas dan hal itu membuat Soren merasa khawatir. Tapi Eddie menyuruh Soren untuk bersantai atau pergi kemanapun yang dia suka selama liburan Thanksgiving. Setibanya di tempat tujuan, Paige langsung mengenalkan Eddie pada ayah dan ibunya yang terlihat senang putrinya bawa pulang teman cowok. Kebetulan di sana juga ada kakak Paige bernama Mike dan Johnny yang bekerja membantu orang tuanya untuk mengurus peternakan. Lalu ketika mereka berada di kamar, Anda jangan berpikir yang macam-macam karena Eddie hanya melihat beberapa negara yang ingin dikunjungi oleh Paige. Nggak lama kemudian datang ayah Paige yang ingin mengantar Eddie ke kamar tamu. Keesokan harinya, Eddie terlihat kesulitan dalam membantu mengurus peternakan karena dia belum pernah melakukan pekerjaan itu sebelumnya. Dan setelah mereka bekerja, Eddie nggak sengaja melihat mesin pemotong rumput yang akan digunakan untuk lomba balapan. Nah, ngomong-ngomong soal balapan, Eddie mengatakan kalau dia paham betul gimana caranya menambah kecepatan pada mesin. Tapi Mike dan Johnny mengira kalau Eddie sedang bercanda karena dia baru pertama kali melihat benda itu. Kemudian di siang hari, mereka semua berkumpul dan makan bersama untuk merayakan hari Thanksgiving. Di sana, ayah Paige bercerita bagaimana hubungan antara pekerja dan perusahaan yang saling membutuhkan. Setelah itu, mereka semua mulai mengobrol santai yang dimana Mike dan Johnny penasaran tentang hubungan Eddie dan Paige. Dari obrolan itu tampaknya keluarga Paige menyukai Eddie yang good looking dan rendah hati seperti admin. Di hari berikutnya tibalah hari di mana balapan mesin potong rumput itu diadakan dan lomba itu juga diikuti oleh para lansia yang hobi kebut-kebutan. Di sana Eddie dan kedua kakak Paige bertemu dengan juara bertahan yang sangat sombong bernama Kopet. Lalu ketika balapan anak-anak muda dimulai, Eddie sempat mengalami kesulitan dalam menyalakan mesin pemotong rumputnya. Di tengah-tengah perlombaan, Kopet yang memimpin dengan sengaja menyenggol Mike agar tersingkir.
Tapi berkat keahlian Eddie dalam balapan mobil, akhirnya dia berhasil menjadi juara lomba di tahun ini. Kopet yang merasa nggak terima kalah dari pendatang baru pun langsung menghajar Eddie hingga terjadi perkelahian yang melibatkan Mike dan Johnny. Setelah acara itu selesai, Eddie dan Paige kemudian kembali ke peternakan. Paige pun langsung mengobati luka memar di wajah Eddie akibat dicium tangan Kopet, dan akhirnya mereka berdua juga berciuman. Kemudian di saat liburan udah usai, Eddie dan Paige kini lebih sering menghabiskan waktu bersama. Eddie dan Paige pun terus saling curi pandang yang membuat Beth gemes melihat tingkah laku mereka berdua. Karena udah nggak tahan dengan gejolak cinta di masa muda, Paige pun langsung mengajak Eddie untuk mencari buku ke ruangan belakang. Namun aksi mereka itu ketahuan oleh wartawan Denmark yang terus memanggil Eddie dengan sebutan Pangeran Edward. Karena kejadian itu, Eddie akhirnya memberitahu Paige kalau dia adalah pangeran yang nantinya akan bertahta menjadi Raja Denmark. Paige pun menjadi marah karena menganggap Eddie udah berbohong soal identitasnya yang asli. Gak butuh waktu yang lama, berita itu pun sampai ke istana kerajaan Denmark yang membuat Raja dan Ratu jadi kepikiran dengan putranya. Hari itu juga, sang ratu langsung menelpon Eddie untuk menyuruhnya pulang dengan alasan ayahnya sedang sakit keras. Sementara itu di tempat lain, Paige terlihat sedang mengikuti ujian akhir dari kelas Shakespeare. Namun ketika menjelaskan beberapa kalimat, Paige menjadi teringat akan kisah cintanya dengan Eddie. Paige yang akhirnya sadar akan perasaannya, lalu segera mencari Eddie ke asrama laki-laki, tapi sayangnya dia udah berangkat ke Denmark. Ternyata Eddie sempat menuliskan sebuah surat bagi Paige yang berisikan kalimat puitis dari soneta Shakespeare. Setelah membaca surat itu, Paige langsung berkemas-kemas dan memutuskan untuk menyusul Eddie. Dan dengan bantuan dari teman-temannya, Paige pun bisa mengumpulkan cukup uang untuk membeli tiket pesawat ke Denmark. Setibanya di negara tujuan, taksi yang ditumpangi Paige tiba-tiba harus berhenti di tengah jalan karena ada pawai dari keluarga kerajaan. Paige yang penasaran segera turun untuk menonton pawai tersebut dan melihat si Eddie yang lagi naik kuda. Di tengah-tengah keramaian itu, Paige mencoba untuk memanggil nama Eddie yang tentu aja nggak kedengeran. Tapi warga di sana ternyata mengenal Paige dari berita di koran yang akhirnya berteriak pada Eddie agar menjemputnya. Setelah pawai itu selesai, Eddie segera membawa Paige menuju ke istana. Eddie lalu meminta Soren untuk mengajak Paige berjalan-jalan sebentar karena dia akan bertemu dengan orang tuanya. Dalam pertemuan itu, Eddie langsung mengatakan pada ayah dan ibunya kalau dia ingin menikah dengan Paige. Namun sang ratu menentang keras keinginan putranya karena Paige berasal dari rakyat biasa. Eddie yang gak mau kalah dengan ibunya lalu mengancam akan mundur dari tahta kerajaan. Mendengar hal itu, ayahnya pun akhirnya menuruti keinginan Eddie asalkan putranya bahagia dan bisa menjadi raja yang baik. Setelah itu, Eddie menemui Paige yang kebetulan lagi jalan-jalan di sekitar istana bersama Soren. Eddie lalu memberitahu Paige kalau sebentar lagi dia akan naik tahta menjadi raja dan Eddie juga melamar Paige untuk menjadi istrinya. Keesokan paginya, datang pelayan kerajaan yang membuat Paige sedikit canggung dan disusul Putri Arabella yang sangat senang karena Paige akan menjadi saudarinya. Gak lama kemudian, Soren juga masuk ke kamar itu untuk membacakan beberapa jadwal yang akan dijalani Paige sebagai calon ratu. Mendengar hal tersebut, Paige pun menjadi kaget karena dia gak pernah bermimpi untuk menjadi ratu di kerajaan Denmark. Soren kemudian memanggil penata busana kerajaan yang akan membuatkan semua gaun bagi Paige.
Akhirnya sejak hari itu, Paige mulai mengikuti serangkaian acara kerajaan bersama Eddie dan sang ratu. Namun ketika mengikuti pembukaan salah satu rumah sakit, para wartawan malah memberitakan Paige yang lagi bermain dengan anak-anak. Ternyata berita itu malah membuat ratu marah karena menganggap kalau media terpaksa memberitakan tentang kebaikan Paige. Sang ratu lalu menjelaskan pada Paige kalau dia harus mulai belajar untuk mengikuti semua aturan kerajaan. Suatu hari Paige sempat melihat keadaan ayah Eddie yang sedang terbaring karena sakit. Di hari itu juga Eddie datang ke sebuah rapat yang dihadiri oleh beberapa anggota parlemen, ketua serikat pekerja, dan pemilik perusahaan. Dalam rapat tersebut, mereka membahas tentang para pekerja yang mogok kerja karena masalah pendapatan. Eddie pun menceritakan nasihat ayah Paige tempo hari yang mengatakan kalau perusahaan dan pekerja saling bergantung satu sama lain. Oleh sebab itu, Eddie meminta pada anggota rapat untuk mencari jalan tengah yang adil bagi semua pihak. Dan ternyata cerita Eddie itu bisa merubah pandangan ibunya tentang Paige. Setelah rapat itu selesai, Paige kemudian dipanggil oleh sang ratu yang ingin berbicara empat mata. Ratu Rosa pun mulai menerima keberadaan Paige yang ternyata mampu membuat putranya bisa berpikir lebih dewasa. Sang ratu kemudian berbicara soal penampilan Paige dan mengajaknya ke ruang bawah tanah. Di sana terdapat banyak sekali perhiasan khusus ratu yang boleh dipakai Paige sesuka hatinya. Kemudian saat mengikuti sebuah pesta, Paige menjadi terpesona ketika melihat Eddie yang sangat cantik. Kebalik ya? Maksudnya Eddie terpesona melihat kecantikan Paige. Tanpa menunggu lama, Eddie pun segera mendatangi Paige untuk mengajaknya berdansa. Setelah itu, Eddie pun langsung mengajak Paige ke sebuah ruangan untuk melanjutkan kemesraan mereka yang lagi anget-angetnya. Tiba-tiba, seorang mengganggu aksi mereka karena Eddie dijadwalkan untuk bertemu dengan ayahnya dan Raja Norwegia secara tertutup. Sementara itu, Paige yang sendirian di ruangan itu tiba-tiba teringat akan cita-citanya yang ingin menjadi dokter dan berkeliling ke berbagai negara. Lalu ketika Eddie datang, Paige mengatakan kalau dia berubah pikiran untuk menjadi istri Eddie yang tentu aja membuat mereka berdua merasa bersedih. Keesokan paginya, tibalah hari di mana upacara penobatan Eddie sebagai raja yang akan berkuasa di kerajaan Denmark. Eddie pun lalu berpidato di depan rakyat yang udah berkumpul, dan di sana ternyata ada Paige yang gak lama kemudian kembali pulang ke Amerika. Beberapa bulan kemudian, Paige dan teman-temannya akhirnya lulus dari universitas yang membuat kedua orang tuanya bangga. Ternyata di hari wisuda itu, Eddie juga datang untuk menemui Paige. Eddie lalu kembali melamar Paige untuk menjadi istrinya yang membuat Paige merasa luluh akan perjuangan Eddie. Dan akhirnya Paige pun setuju untuk menikah dengan si Raja Denmark yang sekaligus menutup cerita film ini dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini. Dan semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di video yang berikutnya.